Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas tema yang tentunya teman-teman sudah tunggu juga, yaitu 3 naturalisasi anyar di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini 3 pemain itu sudah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna pada hari Kamis 6 Maret. Dan kabarnya setelah itu mereka akan diurus Kepresnya yang akan ditandatangani Presiden Prabowo pada 7 Maret besok. Dan juga akan mengambil sumpah pada 10 Maret 2025. Jadwalnya begitu ketat. 10 Maret mereka akan ambil sumpah entah di mana, di negara mana, karena pastinya tidak bisa ke Indonesia. 10 Maret dipilih karena hari Senin dan para pemain sudah tidak, tapi mereka sudah sedang tidak main. Kalau weekend 8-9 mereka sedang main. Jadi agak susah juga. Nah, 10 Maret juga bertepatan dengan hari pendaftaran pemain. 23 pemain yang akan dipilih ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi putaran 3. Nah, apakah ini tidak terlalu mepet? Ya, kita percayakan saja kepada PSSI ya, karena PSSI sudah sangat jago soal ini, dan itu berarti kita bisa berharap bahwa 3 pemain ini bisa dimainkan saat lawan Australia. Nah, berhubung 3 pemain yang masuk ini, yaitu Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero, itu semuanya grade A ya. Saya berharap mereka bisa jadi starter di laga nanti. Dengan tambahan pemain, kita akan menunggu bagaimana seorang Patrick Kluivert meracik skuad, memilih pemain. Dalam Garuda Calling nanti, nggak mungkin 3 pemain ini tidak dipanggil karena udah diusahakan ya. Maka itu pasti mereka akan dipanggil. Dan saya berharap setelah dipanggil mereka juga akan berperan di Timnas Indonesia. Yang akan saya bahas di video ini yaitu soal bagaimana racikan Patrick Kluivert dan para asistennya, juga masukan dari Jordi Cruyff. Formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert? Dulu kita punya formasi 3 back. 3-4-1-2, 3-5-2, 3-4-3. Biasanya begitu ya. Terakhir kita 3-4-1-2 atau 3-5-2, di mana Marcelino bermain sebagai free roll. Dengan tambahan 3 pemain baru, harus ada perubahan menurut saya, karena dengan 3 back ini akan sulit untuk mengatur susunan pemainnya. Apalagi untuk memasukkan 3 pemain ini. Nah, menurut saya, formasi yang paling pas untuk dipakai oleh Patrick Kluivert yaitu 4-2-3-1. Di formasi ini, Patrick Kluivert bisa memasukkan 3 nama ini di dalam skuad. Tentunya kecuali kiper ya. Kalau itu kiper tergantung bagaimana keputusan Patrick Kluivert. Nah, 2 nama utamanya Dean James dan Joey Pelupessy. Saya berharap mereka ada di starter saat melawan Australia. Mengapa 4-2-3-1? Begini, soalnya di formasi ini sangat dekat atau kental dengan sepak bola Belanda, walaupun 4-3-3, tapi ini merupakan modifikasi dari formasi itu. Di formasi 4-2-3-1 ini, Dean James dan Joey bisa dimasukkan langsung. Nah, ini yang menarik, karena kita juga tahu Ragnar dan Justin tidak main ya. Nah, untuk posisi 4 back belakang, menurut saya, back kanan itu akan Kevin Dix. 2 back tengah, Mads Hilgers dan J.I. Jess, dan back kiri Calvin Verdong. Di
posisi dua gelandang bertahan, yaitu ada Tom Haye dan Joey Pelupesi. Nah, inilah yang menarik. Lalu tiga gelandang serang, di kiri Dean James. Nah, ini saya memilih Dean James karena dia grade A. Selain itu penampilan dia di Go Ahead Eagles di Eredivisie sangat bagus. 2 minggu berturut-turut dia terpilih menjadi pemain terbaik minggu ini atau 11 pemain terbaik. Nah, Dean James harus mendapatkan posisi di posisi kiri karena dia jarang main di posisi lain. Dia memang spesialis kiri. Sesuai yang dikatakan oleh Erick Thohir bahwa Dean James diperlukan untuk perbaikan di sisi kiri. Nah, saya melihat bahwa ini akan dimainkan di posisi winger kiri. Di tengah ada Marcelino, di kanan ini Eliano Reinders atau bisa juga Jakub Sayuri, di depan tentunya oleh Romeni sebagai striker utama. Nah, seperti saya katakan bahwa Dean James adalah seorang pemain spesialis di kiri untuk menggantikan Calvin Verdong. Kalau misalkan memang harus di posisi fullback, itu agak sulit karena Calvin Verdong sejak Sintayong, sejak melawan Filipina, debut di lawan Filipina, dia selalu starter, selalu 90 menit, agak sulit juga. Dan harus jujur bahwa dia memang bagus, walaupun kualitasnya mungkin ya 11-12 lah dengan Dean James ya. Yang lebih sekarang lagi naik di Eredivisie. Nah, dengan 4-2-3-1 semuanya bisa masuk. Inilah yang menguntungkan. Dan ini tentu menjadi ujian bagi Patrick Kluivert. Seperti apa dia akan meracik skuad yang dimilikinya. Tentu publik akan bertanya-tanya, loh, bagaimana dengan pemain lain? Rizky Ridho, Ivar Jenner, lalu juga Sandy Walsh, Hein Patinama, Pratama Arhan, lalu nama-nama lain seperti Ramadan Sananta, dikemanakan? Ya, untuk saat ini, menurut saya, ya, mereka itu akan jadi cadangan saja. Dan inilah yang harus dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert. Ya, target kita di Australia itu kita ingin meraih poin. Menang itu luar biasa. Imbang sudah seperti kemenangan buat kita. Karena itu sudah sesuai target. Apalagi kita dengar bahwa Australia ada 3-4 pemainnya yang cedera. Utamanya Hari Sutar yang sudah pasti tidak main lagi. Sampai mungkin kecuali dia dipanggil lagi di Piala Dunia ya. Kalau Australia lolos. Dan ini jadi kesempatan untuk memberi hasil yang maksimal untuk Garuda. Apalagi debut ini adalah titik awal bagi Patrick Kluivert untuk merebut hati fans Garuda. Buktikan bahwa dia bisa langsung nyetel di timnas Indonesia. Dan kita berharap juga bahwa yang dipilih nanti merupakan pemain-pemain yang memang tidak perlu adaptasi lagi. Karena lawan Australia itu bisa disebut tidak ada latihan ya. Jadi datang latihan sehari langsung main gitu. Yaitu resikonya di sepak bola internasional semua itu terjadi. Dan menurut saya dengan kualitas pemain yang ada di skuad timnas itu tidak masalah. Nah, kembali ke komposisi pemain, menarik juga ditunggu bagaimana Patrick Kluivert memilih kiper ya. Ada 2 kiper bagus sekarang. Menurut saya mungkin ada rotasi ya. Rotasi, tapi tergantung bagaimana dia berani tidak. Tapi selama ini kita tahu bahwa Martin Paes sudah cukup bagus, bukan cukup lagi, sangat bagus dengan timnas Indonesia.
mungkin di laga melawan Bahrain ada perubahan. Itu tergantung juga kondisi fisik para kiper kita. Kita tunggu Garuda calling dan kita tunggu aksi pertama Garuda dengan tambahan 3 pemain baru. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk semuanya. Dan pastinya salam olahraga.